Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adama Diva. Di video kali ini, tentunya kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Oke, di video kali ini kita akan memperbaiki dari sisi penomoran kode izinnya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ya. eh, Di tabel pengajuan izin, nah yang ini untuk primary key-nya kita menggunakan field ID dengan auto increment gitu ya. Nah, kita akan rubah ya, yang tadinya kita menggunakan sistem auto increment. Nah, di sini kita akan bikin apa? Primary key-nya itu dengan automatic numbering ya. Automatic numbering di mana nanti si primary key-nya itu dia tidak increment, cuman nanti kita akan bikin format khusus untuk membuat si kode izin tersebut ya, sehingga nanti di bagian doc SID ini atau dokumen SID ya, ketika saat upload file surat izin dokter, untuk penamaan filenya akan disesuaikan dengan si kode izinnya seperti itu. Sebelumnya kan kita hanya menggunakan nomor random ya, nomor random. Nanti akan disesuaikan dengan kode izinnya. Misalnya kode izinnya akan kita buat formatnya itu IZ misalnya ya, izin IZ001 misalnya. Nah, nanti si file SID-nya atau nama filenya itu adalah IZ001.png atau .jpg sesuai dengan format file yang diuploadnya, seperti itu ya. Oke, maka dari itu sekarang kita coba hapus dulu saja semua data pengajuan izin ini. Kita klik kanan, kita truncate tabel. Ya. Kalau sudah, kita coba refresh. Nah, di sini kita klik kanan, kita desain tabel lagi. Kita rubah yang tadinya ID, kita rubah menjadi kode izin saja ya. Kode izin, kemudian tipenya. Nah, kita tentukan dulu format kode izin yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan format kodenya itu seperti ini. Yang pertama ada kode izinnya, yaitu kita gunakan kode izin itu dengan inisial IZ contohnya ya. Kemudian nanti ada bulan ya, tahun, kemudian diikuti dengan nomor urutnya. Nah, untuk penentuan nomor urut berapa karakternya itu teman-teman kira-kira aja. Maksimal misalnya dalam satu bulan itu ada berapa jumlah pengajuan izin. Misalnya ada 100 ya. Nah, misalnya ada 100, jadi teman-teman bisa memasukkan 3 karakter ya, 3 karakter. Jadi kalau misalnya kita masukkan ya formatnya, contoh misalnya sekarang bulan September 2023, jadi nantinya itu kodenya itu akan seperti ini, IZ, kemudian bulan ya, bulannya misalnya bulan 09, kemudian tahunnya tahun 2023. Nah, kita ambil belakangnya aja 23, kemudian kemudian digit ya, jumlah digitnya yang nantinya yang akan melakukan incrementnya itu adalah di bagian ini, digit ini nih. Kalau misalnya maksimalnya itu ada 100 ya perkiraannya. Nah, itu kita bisa masukkan 3 karakter seperti ini ya. 3 digit angka gitu ya. Oke. Kalau misalnya 1000 ya teman-teman tinggal sesuaikan aja. Kalau misalnya dikurang di bawah 100 ya teman-teman tinggal sesuaikan jumlah digitnya gitu ya. Yang jelas teman-teman menentukannya itu berdasarkan analisa berapa maksimal jumlah pengajuan dalam satu bulannya gitu ya. Oke, nah misalnya di sini kita anggaplah 100 ya, 100 ada 100 pengajuan dalam setiap bulan. Misalnya karyawannya banyak gitu ya, misalnya banyak karyawannya sehingga dalam satu bulan itu ada 100 lebih gitu ya, 100 lebih pengajuan izin gitu ya. Nah, maka di sini formatnya akan kita buat seperti ini, IZ, nama kemudian bulan, tahun, dan nomor urutnya. Seperti itu ya. Sehingga di sini jumlah karakter yang kita butuhkan adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 karakter ya. 9 karakter, otomatis di tipenya kita ganti menjadi char saja. Char, kemudian di sini lengthnya 9. Oke. Kalau sudah, nah
Sekarang kita masuk ke controllernya ya, ke controller ini nih, izin absen controller ya. Kita masuk ke controller izin absen controller, kemudian kita masuk ke method store-nya. Nah, di sini kan dia karena tadi sebelumnya ID-nya itu increment, jadi kita tidak perlu masukkan data yang akan kita insert ya. Jadi ID-nya tidak dimasukkan ke dalam data yang akan kita insert karena kan ID-nya itu increment gitu ya. Jadi tidak perlu kita definisikan di sini ya. Nah, karena sekarang si kode izinnya itu kita rubah ya. Kita rubah artinya harus tidak menjadi increment ya, artinya si kode izin tersebut harus diisi ya, dimana untuk pengisian kode izinnya itu akan kita buat secara otomatis ya dengan format yang tadi sudah kita tentukan seperti ini ya. Nah, nanti untuk data yang pertama pastinya dia akan eject nama bulan, tahun, kemudian 001, kemudian data yang keduanya otomatis akan berubah menjadi 002. Nah, ketika pindah bulan maka dia akan kembali lagi ke 001 seperti itu ya. Oke, nah pertama di sini itu saya sudah sediakan lagi sebuah function untuk membuat penomoran otomatis ya. Untuk membuat penomoran otomatis nanti teman-teman bisa copy ya atau bisa download di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, kita copyin si function ini ke dalam helper kita. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat helper nih ya. Kita supaya nanti si function tersebut bisa kita akses kapan saja. Ya, kita masukkan di dalam helpers. Oke. Nah, di sini di dalam function buat kode ini ada beberapa parameter yang harus kita masukkan. Yang pertama adalah nomor terakhir yang ada di dalam tabel tersebut. Kemudian ada kunci. Kunci itu formatnya ya, formatnya yang tadi nama bulan, tahun, kemudian di sini ada jumlah karakter ya, jumlah karakter dari nomor urutnya seperti itu ya. Oke, nah di sini cara manggilnya. Pertama kita harus tentukan dulu nomor terakhir dari si tabelnya ya. Kita tentukan dulu nomor terakhir dari data sini, dari data yang ada di dalam tabel si pengajuan izinnya. Caranya gimana? Nah, caranya kita kan tadi kan si formatnya itu ini ya, IZ kemudian bulan, tahun gitu ya. Nah, berarti kita akan mencari nomor terakhir pada bulan yang sedang berjalan gitu ya, pada bulan yang sedang berjalan seperti itu. Atau dari si tanggal pengajuan ininya ya, dari tanggal pengajuan izin darinya. Nah, kita akan cari nih ya, nanti kita akan ambil bulan dan tahunnya, kemudian kita cari di tabel tersebut ya nomor terakhir dari pengajuan izin yang ada pada bulan dan tahun tersebut seperti itu. Nah, maka di sini kita akan buat query dulu untuk mendapatkan nomor terakhirnya. Caranya di sini misalnya kita bikin query namanya izin misalnya ya, atau last izin misalnya, izin terakhir atau apalah bebas ya. Kemudian di sini kita bikin query, kita gunakan db tabel, kemudian pengajuan izin ya, pengajuan izin where raw. Nah, kita gunakan where raw karena kita akan menambahkan function month dan year gitu ya. Jadi kita akan mencari data terakhir pada bulan tersebut. Oke. Where month. Nah, tapi tentunya kita harus mendapatkan dulu si nilai bulan dan tahun dari tanggal pengajuan izin tersebut. Nah, kita ambilnya dari si variabel tanggal izin dari ya. Si variabel tanggal izin dari kan dia terdiri dari tahun, bulan dan tanggal ya. Nah, di sini kita misalnya bikin sebuah variabel namanya bulan. Nah, bulan ini kita ambil dari bulannya si tanggal izin darinya ya. Nah, berarti kita bikin aja seperti ini, date m kemudian str to time. Jadi kita hanya mengambil nilai bulan pada si variabel tanggal izin darinya. Oke. Kalau sudah, kita bikin variabel lagi namanya tahun ya. Nah, kita ambil si nilai tahunnya pada si variabel tanggal izin dari. Oke, kalau sudah
Nah, kalau sudah baru kita masuk lagi ke query-nya. Nah, kita akan mencari data pengajuan izin yang ada pada bulan ya, pada bulan sesuai dengan tanggal pengajuan tersebut diajukan. Nah, di sini where month berarti month dari field tanggal izin dari ya. Dari field tanggal izin dari. Nah, seperti ini sama dengan variabel bulan. Seperti ini ya. Jadi kita mencari data pada bulan sesuai dengan bulan ini ya, bulan di mana si pengajuan tersebut diajukan. Oke. Kemudian kita tinggal copy paste saja, kita ganti month-nya jadi year. Nah, year tanggal izin dari sama dengan tahun. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal di sini order by-nya kita berdasarkan kode izin. Nah, berarti karena kita mau ngambil data terakhir, berarti kita akan urutkan si data ini secara descending. Nah, secara descending, kemudian karena kita hanya ingin mengambil satu data saja, satu data terakhir. Nah, di sini kita gunakan first ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, nah di sini baru kita bikin seperti ini, last misalnya, last kode izin ya. Last kode izin artinya kode izin terakhirnya kita ambil dari si query last izin. Kita cek dulu nih si last izinnya ya. Kalau last izinnya itu kosong, nah ini kan datanya masih kosong, berarti kan si datanya itu masih nol ya, si datanya masih nol. Jadi kalau last izinnya itu sama dengan nol, tidak sama dengan nol ya. Kalau misalnya last izinnya itu tidak sama dengan nol, maka isi kelas kode izin ini adalah kita ambil data dari si query last izinnya. Last izin kode izin gitu ya. Tapi kalau misalnya si last izin ini isinya nol atau belum ada datanya, si tabel tersebut itu masih kosong, maka isi dari last kode izin itu adalah kosong seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, nah kita bikin sebuah variabel namanya kode izin ya. Kode izin sama dengan, nah kita panggil function yang ini ya, function yang ini nih. Kita panggil function yang ini ya buat kode. Nah, di sini kita tinggal panggil function buat kodenya, kemudian kita masukkan parameter yang dibutuhkan. Yang pertama, kita butuh nomor terakhir atau kode terakhir dari si pengajuan izin tersebut. Berarti di sini kita sudah dapat di dalam variabel last kode izin. Kita masukkan last kode izinnya. Kemudian, nah ini kuncinya. Tadi formatnya itu kan format yang akan kita buat itu adalah iz bulan tahun ya. Tahunnya itu kita hanya ambil belakangnya saja. Berarti di sini kita bikin lagi sebuah variabel namanya thn aja ya. THN untuk mengambil dua karakter dari tahun tersebut. Oke. Berarti di sini kita tinggal sub str aja, sub str menggunakan function sub str. Kita ambil dua karakter ya dari si variabel tahun. Oke. Kita ambil dua karakter dari variabel tahun. Oke. Nah, di sini otomatis misalnya di sini kita kasih aja deh variabel kunci itu sama dengan atau keywordnya ya atau ya format deh, variabel format ya. Variabel formatnya itu sama dengan iz kemudian ditambah dengan variabel bulan kemudian ditambah dengan variabel thn ya. Nah, ini yang jadi format kuncinya. Oke. Kita masukkan ke dalam parameternya. Berarti di sini format aja. Kemudian yang terakhir adalah jumlah karakternya. Nah, jumlah karakternya tadi kan kita cuma butuh 3 karakter ya. Kita analisa misalnya maksimal dalam satu bulan itu atau paling banyak gitu ya. Dalam satu bulan itu yang mengajukan izin itu ada 100 pengajuan misalnya ya. Maka di sini kita masukkan 3 karakter. Oke. Oke, kalau sudah kita coba tes dulu, kita daidam dulu kode izin. Nah, ini harusnya isinya itu karena di sini datanya masih kosong, berarti isinya itu harusnya itu iz karena bulan 9 ya sekarang 9 kemudian 23001 ya. Karena datanya masih kosong. Kita coba tes dulu, kita coba refresh dulu.
Kita coba refresh, kita coba tambah data, kita klik izin absen ya. Nah, kita masukkan misalnya dari kita izin dari tanggal 22 misalnya ya, sampai tanggal 24 September misalnya. Kemudian ini jumlah harinya 3 hari, misalnya ada keperluan keluarga. Oke. Kita kirim. Nah, di sini hasilnya adalah IZ09001. Oke, si variabel tahunnya ternyata dia enggak ke bawah ya. Variabel tahunnya THN-nya dia kosong. Sebentar, kita coba cari errornya di mana. Harusnya kan IZ kemudian bulannya udah dapat bener. Nah, di sini kan bulannya udah dapat nih IZ09. Cuman tahunnya yang belum kita dapetin ya. Bulan THN. Oke. Kita coba dari dalam dulu si variabel tahunnya. Apakah ada nilainya atau tidak? Coba reload, harusnya 2023. Oke, nah di sini error. Oke, ini kita harus ini lagi ya, kita harus back dulu. Kita masuk lagi ke menu izin, kita klik tambah data, izin absen, kemudian kita masukin tanggal 22 sampai tanggal 23 misalnya ya, 2 hari, tes, kirim. Nah, ini tahunnya udah dapet ya, tahunnya udah dapet. Sub str, oh benar, ini kayaknya salah, sepertinya ini harusnya tahun baru 2,2 gitu, jadi mengambil 2 karakter terakhir dari si tahun ya, harusnya gini ya, harusnya seperti ini. Kita coba reload lagi deh. Oke, ini pasti error, kita harus back dulu. Oke, kita back dulu ya. Oke, ini kita matiin dulu. Oke, kita coba reload lagi. Kita masuk ke menu izin, kita klik add, kita klik izin absen, tanggal 22 sampai tanggal 23, isinya misalnya keluarga. Oke, kita kirim. Harusnya formatnya sudah benar ya, IZ0923 bulan September 2023, dan ini nomor urut 1 seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kodenya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, baru di sini kita masukkan ya, di dalam data yang akan kita insert ke tabelnya itu kita masukkan kode izin sama dengan si variabel kode izinnya. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba reload. Sebentar ya. Kita coba ulangi lagi. Kita coba insert ya, kita coba masuk ke halaman izin, kita klik tambah data, izin absen, kemudian nah kita masukkan si tanggalnya ya, tanggal 23. Oke, keterangannya misalnya keperluan keluarga. Kalau sudah, kita tinggal kirim. Oke, data berhasil disimpan, dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini, nah di sini kode izinnya berubah menjadi ini ya, IZ0923001 sesuai ya. Nah, sekarang misalnya kita mau coba izin sakit ya, izin sakit. Nah, tapi sebelumnya ini kita harus copy dulu. Kita harus copyin juga ke ini, ke si controller, izin sakit controller ya. Kita copyin ke izin sakit controller nih di sini ya. Nah, di sini kita masuk ke izin sakit controller, ke method store ya, kemudian kita copy yang tadi ya, bagian penomoran otomatisnya ya, di ini nih, segini nih ya. Nah, dari sini kita copy ke izin sakit controller, simpan di sini. Oke, kalau sudah, kan tadi si nama filenya kan kemarin kita ngambil si kode izinnya itu dari angka random ya. Nah, karena sekarang kode izinnya sudah kita buat dengan format yang sudah kita tentukan, nah maka ini kita tinggal hapus saja yang bagian sini, sehingga nanti nama filenya itu sesuai dengan si kode izinnya. Oke, nama filenya sesuai dengan si kode izinnya. Oke, nah di sini untuk data yang akan diinsert, kita masukkan si kode izin sama dengan variabel kode izin. Oke, sekarang kita coba masuk, kita coba refresh dulu ya. Sekarang kita buat izin sakit misalnya
izin sakit dari tanggal 24 misalnya contoh sampai tanggal 25. Kemudian kita coba upload file SID. Misal file SID-nya ini misalnya ya. Oke, kita coba masukkan misalnya sakit demam. Oke, kita coba kirim. Nah, ini data berhasil disimpan. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang kita refresh, harusnya ini nomor kode izinnya, si kode izinnya harusnya dia melanjutkan nomor sebelumnya. Sebelumnya kan 001, harusnya dia berubah menjadi IZ 0923002. Nah, 002 kan. Dan ini untuk nama filenya pun sama ya, mengikuti si kode izinnya, cuman ditambahkan extension sesuai dengan file gambar yang di-upload seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita cek si file gambarnya atau si file dokumennya ya, kita masuk ke Explorer-nya dulu. Kita masuk ke presensi GPS, ke storage, app, public, uploads. Di sini ada SID. Nah, di sini kan untuk file yang tadi diupload, sekarang si nama filenya sesuai dengan kode izinnya, sehingga nanti memudahkan mungkin ya pencocokan antara pengajuan izin dengan si dokumen filenya seperti itu ya. Oke, itu saja teman-teman untuk di video kali ini terkait perbaikan penomoran kode izin ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami ya. Apabila misalnya teman-teman ada yang kurang paham, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa langsung DM saja di Instagram, atau bisa ikut sesi tanya project di setiap malam minggu jam 9 malam. Oke, itu saja buat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.